Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai dasar-dasar korespondensi bisnis. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai surat dan juga surat bisnis. Surat. Apa itu surat? Surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Bagi masyarakat awam, istilah surat bukan sesuatu yang baru ya. Jadi surat sering digunakan oleh seseorang sebagai sarana tadi penyampaian pesan tertulis untuk berbagai kepentingan, baik untuk kepentingan pribadi, kedinasan maupun bisnis dari seseorang kepada orang lain atau pihak lain. Kemudian, bagaimana menulis surat yang baik? Jadi dalam menulis surat yang baik itu perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bahasa yang digunakan itu harus bisa atau mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan kalimat yang sederhana, isi pesannya jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. Di samping itu, juga harus memperhatikan penggunaan surat kertas. Jadi pilihlah kertas yang baik, bersih, dan ukurannya sesuai dengan maksud serta tujuan dari pengiriman surat. Jadi kalau mengirim surat itu kualitas kertasnya itu juga harus diperhatikan. Tidak terlalu tipis ataupun tidak terlalu tebal. Yang selanjutnya surat bisnis. Surat bisnis ini digunakan oleh seseorang, lembaga organisasi atau institusi untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan media tertentu. Selanjutnya, hubungan yang terjadi antara pihak-pihak terkait, baik pengirim dan penerima, dalam surat menyurat ini disebut dengan istilah korespondensi. Jadi, korespondensi merupakan salah satu kegiatan berbahasa yang dilakukan dalam komunikasi tertulis. Sedangkan korespondensi bisnis itu adalah kegiatan korespondensi antara satu pihak dengan pihak lain, baik secara perorangan maupun lembaga yang berkaitan dengan dunia bisnis. Kemudian, yang selanjutnya, fungsi dari surat bisnis. Jadi meskipun teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu cepat dengan adanya gadget, telepon, televisi, radio, telegram, dan lain sebagainya, surat tampaknya masih merupakan sarana atau penghubung komunikasi yang sama pentingnya ya. Jadi meskipun sekarang ada handphone, laptop, dan lain sebagainya, tapi kita tetap membutuhkan yang namanya surat secara langsung. Yang pertama, fungsi dari surat bisnis adalah sebagai sarana komunikasi. Sebagai sarana komunikasi, surat bisnis ini adalah membawa pesan-pesan bisnis. Kemudian, selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis ini juga memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Yang kedua, alat untuk menyampaikan pemberitahuan sesuatu. Permintaan atau permohonan, serta buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Contohnya seperti surat permintaan informasi produk baru, atau penawaran produk baru, atau pemesanan produk, penagihan, surat penerimaan, surat penolakan, dan surat pengaduan. Yang ketiga, fungsi surat bisnis adalah alat bukti tertulis. Seperti contohnya surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, surat bukti, tanda terima, dan juga faktur.
Yang keempat, sebagai alat untuk mengingat. Jadi, fungsinya adalah pada saat dibutuhkan, surat-surat tersebut bisa dilihat atau dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang sudah dilakukan di masa lalu. Kemudian, fungsi surat bisnis selanjutnya adalah sebagai bukti historis. Jadi, surat-surat bisnis ini menjadi catatan yang sangat berharga sebagai bukti sejarah atau historis dalam dunia bisnis. Seperti contohnya surat izin pendirian usaha, surat kepailitan usaha, dan surat penggabungan usaha atau merger. Kemudian fungsi surat bisnis selanjutnya adalah sebagai pedoman kerja. Berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Contohnya surat keputusan, surat perintah atau instruksi kerja. Kemudian, fungsi surat sebagai media promosi ini digunakan oleh si pengirim surat untuk mempromosikan perusahaan termasuk produk-produk yang dihasilkan, baik barang maupun jasa kepada pihak lain, baik perseorangan maupun lembaga atau organisasi. Contohnya, surat perkenalan perusahaan, surat penawaran produk, dan surat pemberitahuan. Selanjutnya, mengenai pengelompokan surat menurut wujudnya. Jadi, menurut wujudnya, surat dapat dikelompokkan ke dalam surat tertutup. Jadi, ada sampulnya atau bersampul. Kemudian, kartu pos, warkat pos, memorandum, nota, memorandum dan nota, telegram, telex, dan surat tanda bukti. Yang pertama, surat bersampul atau surat tertutup. Jadi, surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang yang terdiri atas kertas surat dan sampul, atau dalam hal ini adalah amplop dengan berbagai ukuran. Dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan isi pesan dalam surat tersebut sehingga tidak diketahui oleh orang yang tidak berhak menerimanya. Jadi, maksudnya sampul itu adalah untuk menandakan bahwa surat itu rahasia. Kemudian yang kedua, kartu pos. Ini bentuk surat terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat atau pendek dan praktis. Yang berbentuk kartu kecil dengan ukuran 10 cm x 15 cm. Ini dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia. Kemudian yang ketiga ada warkat pos. Ini surat yang wujudnya berupa gabungan kertas surat dan juga amplop. Yang keempat, telegram dan telex. Ini merupakan berita yang tercetak dan disampaikan dari jarak jauh. Ciri berita telegram ini adalah singkat. Biaya pengirimannya dihitung menurut banyak sedikitnya kata yang dikirimkan. Jadi, menghitungnya berdasarkan kata yang dikirimkan harganya. Zaman dulu menggunakan telegram. Kemudian yang E, memorandum, memo, dan nota adalah surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal-hal lain dalam suatu organisasi. Yang keenam, surat tanda bukti. Ini surat yang memiliki fungsi sebagai tanda bukti pengakuan sah atas suatu pembayaran. Contohnya, surat tanda bukti yang kita jumpai seperti kwitansi, faktur, dan juga tanda terima atau nota. Selanjutnya, pengelompokan surat menurut pemakaiannya. Dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan yang sifatnya pribadi. Contohnya, surat perkenalan, surat cinta, surat undangan pernikahan, surat ucapan terima kasih, dan lain sebagainya. Ini yang bersifat pribadi. Surat dinas atau surat resmi adalah surat yang isinya
berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi dalam pemerintahan. Nah, karena berkaitan dengan kegiatan kedinasan dan bersifat formal, surat dinas ini memiliki format penulisan yang baku dan bisa digunakan dalam kegiatan korespondensi suatu instansi tertentu. Contohnya, ada surat kuasa, surat perjalanan dinas, surat tugas, surat instruksi, surat keputusan. Yang ketiga, surat bisnis atau surat niaga adalah surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis seperti bidang usaha produksi, perdagangan, atau jasa. Kemudian yang keempat, surat sosial adalah surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk berbagai kepentingan sosial bagi masyarakat pada umumnya. Contohnya, surat permohonan bantuan dana kepada para donatur, ucapan terima kasih kepada donatur, surat undangan untuk menghadiri peringatan hari-hari besar keagamaan, dan lain-lain. Yang ketiga, pengelompokan surat menurut sifatnya. Yang pertama, yaitu surat biasa, surat yang isinya biasa atau bukan rahasia. Apabila surat biasa ini bersifat terbuka atau tanpa amplop, maka orang lain pun dapat dengan mudah membaca isi surat tersebut. Contohnya surat pemberitahuan tentang penyelenggaraan suatu acara lokakarya. Nah, begitu pula jika surat biasa ini ada dalam amplop tertutup, sebaiknya orang lain yang tidak berhak menerima surat itu tidak membuka dan membacanya. Yang kedua, surat edaran adalah surat pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh seseorang atau suatu lembaga yang ditujukan kepada orang atau lembaga lain dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang C ada surat pengumuman. Ini surat yang berisi pemberitahuan tentang suatu hal yang perlu diketahui oleh pegawai atau karyawan suatu organisasi ataupun masyarakat luas. Ini tadi yang saya jelaskan itu adalah pengelompokan surat berdasarkan banyaknya sasaran yang dituju ya. Bukan berdasarkan sifat. Kalau berdasarkan sifat itu tadi surat biasa, surat konfidensial, dan surat rahasia. Kemudian bagian-bagian surat. Yang pertama ini yang tidak boleh dilewatkan yaitu kepala surat. Ini atau kop surat itu jika Anda mengirim surat secara resmi atau formal. Kemudian yang kedua, tanggal surat. Ini berfungsi untuk memberitahukan kepada penerima surat kapan surat itu ditulis. Kemudian ada yang ketiga, nomor lampiran, hal, dan perihal. Ditulis dengan diawali huruf kapital dan diikuti dengan titik 2 yang ditulis secara berurutan ke bawah. Kemudian kalau penulisan kata lampiran ini hanya diperlukan apabila ada berkas yang dilampirkan dalam surat tersebut. Kemudian nama dan alamat surat. Dalam penulisan nama seseorang yang akan dituju, hendaklah diperhatikan kebiasaan memanggil nama yang bersangkutan, bapak atau ibu atau saudara ataupun gelar akademik. Jadi tulis nama dan alamat yang dituju serta kata sapaan dan gelar akademis maupun non-akademis secara benar ejaannya. Jadi jangan sampai keliru. Kemudian ada salam pembuka, isi surat, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, kemudian dikasih tanda tangan, nama jelas, tembusan, dan juga inisial. Nah, tembusan ini ditulis huruf awal
Kapital diletakkan di sebelah kiri pada bagian kaki surat, lurus dengan bagian nomor dan halaman, serta sejajar dengan nama pengirim surat. Sedangkan inisial, ini tanda pengenal bagi petugas yang membuat konsep dan yang mengetik surat tersebut. Jadi inisial berguna untuk mengetahui siapa pengonsep dan pengetik surat. Sehingga jika terjadi kesalahan dalam pengetikan surat, pengkonsep dan pengetik ini bisa dihubungi dengan mudah. Contohnya, misalkan MR atau garing NH. MR maksudnya di sini misalkan Muhammad Ridwan, pembuat konsep. NH, Nur Hidayat atau pengetik surat. Nah, itu diberikan inisial NR, MR, dan NH. Nah, ini ada contoh surat. Ini kira-kira surat apa ini? Surat pemberitahuan pelayanan kesehatan. Situ ada kop surat, kemudian ada tanggal, nomor lampiran, hal, alamat yang dituju, kemudian ada paragraf, pembuka, isi, dan penutup, tanda tangan, dan pembesar. Nah, kekurangannya ini ada di salam pembukanya itu nggak ada ya, harusnya dengan hormat. Tapi ini langsung sehubungan dengan ditetapkannya. Salam penutupnya juga tidak ada. Kemudian contoh surat bisnis. Ini contohnya surat pemesanan yang dibuat oleh seseorang, sekelompok orang, atau organisasi untuk melakukan pemesanan barang atau jasa kepada pihak lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kemudian ini ada contoh surat pengaduan. Surat yang berisi pengaduan pelanggan kepada pihak lain dengan cara-cara yang baik karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan. Jadi agar segera memperoleh solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Kemudian di sini ada surat konfirmasi. Ini berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan, penegasan, atau meyakinkan atas sesuatu. Kemudian ada surat permintaan informasi. Ini surat yang dikirimkan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga untuk meminta berbagai informasi penting kepada pihak lain, baik perseorangan atau lembaga.